Dan pemirsa, untuk mengulas lebih dalam atas putusan MKD yang sanksi Sahroni, Eko Patrio, dan Nafa Urbah melanggar kode etik dan disanksi tetap dinonaktifkan sebagai anggota DPR, kita telah terhubung dengan pengamat politik yang juga sebagai direktur eksekutif. Bersama dengan Pak Burhanuddin Muhtadi. Pak Burhanuddin, selamat sore. Mas. Baik, terima kasih banyak sudah bersedia meluangkan waktu untuk kami di Berita Satu Sore. Saya ingin langsung saja Pak Burhanuddin, Anda melihat seperti apa putusan MKD tadi, ketiga anggota DPR ini dinonaktifkan dengan jangka waktu masing-masing berbeda begitu ya, sementara dua lainnya Adis Kadir dan juga Uya Kuya tidak melanggar kode etik. Bagaimana tanggapan Anda? Saya sebenarnya sudah bisa menduga ya bahwa penonaktifan beberapa anggota DPR pasca kerusuhan akhir Agustus lalu itu hanya bersifat temporer. Karena partai-partai yang menyatakan menonaktifkan anggota DPR yang dianggap bermasalah oleh publik itu tidak memakai frase mundur atau mengundurkan diri. Tetapi menonaktifkan, artinya suatu saat bisa diaktifkan, dan hari ini terkonfirmasi melalui sidang MKD kelima ya anggota DPR yang sebelumnya menonaktifkan diri, 2 diantaranya tidak dinyatakan bersalah secara etik, artinya langsung aktif kembali sebagai anggota DPR. Nah, 3 yang lain itu dianggap menyalahi kode etik, tetapi paling berat adalah Pak Sahroni, itu pun hukumannya hanya 6 bulan. Artinya setelah dinyatakan menyelesaikan sanksi etis 6 bulan kemudian, Pak Sahroni bisa kembali sebagai anggota DPR. Jadi lagi-lagi ini satu kenyataan ya, di mana setelah kasus atau demo besar akhir Agustus lalu mulai mereda komplikasinya, maka anggota DPR yang dianggap problematik oleh sebagian publik ya itu kemudian bisa kembali melaksanakan tugasnya sebagai anggota DPR. Baik, jadi menurut Anda Prof. Burhan, apakah sanksi kode etik terhadap 3 anggota DPR kemudian 2 lainnya ini tidak mendapatkan sanksi kode etik, apakah ini sudah menjadi keputusan yang tepat di tengah amarah publik pada saat demo di akhir Agustus kemarin? Uya Kuya dan Adis Kadir padahal menjadi pihak yang juga disebut menyulut emosi warga sehingga terjadi demonstrasi di akhir Agustus. Prof. Burhan. Ya, pertama begini ya Mas ya, kita tidak juga naif ya dalam melihat kasus ini. Jangan lupa rumah mereka yang ditarget oleh massa itu nuansanya juga sangat kentara ya. Dalam pengertian kita tahu ada beberapa pihak yang sepertinya memancing di air itu sangat kentara, terutama beberapa rumah yang ditarget kemudian didemonisasi ya sebelum pengeroyokan atau penyerbuan ke rumah itu dilakukan. Jadi sepertinya ada prakondisi untuk mengarahkan DPR sebagai sasaran tembak. Dan sayangnya beberapa anggota DPR seperti menambah amunisi. Jadi misalnya ada beberapa pernyataan yang menurut saya terlalu offset ya dengan mengatakan masyarakat tolol dan seterusnya. Itu menurut saya agak kurang elok ya. Karena bagaimanapun kritik sekeras apapun masyarakat sebaiknya jangan disalahkan publiknya. Lebih baik introspeksi. Jadi saya pribadi menganggap bahwa ada beberapa anggota DPR yang menurut saya offside. Meskipun kalau hukumannya itu terlalu keras juga agak problematik, mengingat tadi ada beberapa pihak tertentu yang sepertinya mengail di air keruh yang membuat situasi di akhir Agustus itu menjadi sesuatu yang sulit untuk dikendalikan. Tetapi sebaiknya memang putusan ini menjadi bahan introspeksi, terutama buat anggota DPR yang lain supaya jangan pernah menyalahkan publik. Meskipun pendapat publik bisa Anda bantah, tetapi jangan sampai ya menyalahkan publik, karena publik bagaimanapun adalah tuan
ya dari anggota DPR, kan mereka menganggap dirinya sebagai wakil. Ya. Nah, otomatis tuannya adalah rakyat. Jangan kemudian menyalahkan majikan rakyat itu sendiri. Jadi menurut Anda, Prof, sanksi ini sudah tepat atau tidak? Apakah bisa jadi mungkin akan memicukah ketidakpercayaan publik terhadap putusan MKD misalnya, atau mungkin menambah keriuhan lagi, kemarahan publik dengan kejadian yang sudah berlalu kemarin, Prof? Jadi soal tepat tidak tepat kan tergantung perspektif mana yang mau dipakai ya. Oke. Kalau menurut anggota DPR, pernyataan dari beberapa anggota DPR yang kemudian dianggap melakukan kesalahan etis, hukuman variatif antara 3 sampai 6 bulan udah dianggap sudah tepat. Tetapi mungkin bagi sebagian publik yang merasa bahwa penonaktifan partai oleh anggota DPR yang bersangkutan, ya mungkin dianggap sebagai bagian dari upaya triki ya untuk tanda kutip menunggu kemarahan publik mereda baru kemudian dikembalikan kembali ke posisi masing-masing sebagai anggota DPR. Jadi tergantung sudut mana. Tapi poin saya memang pernyataan-pernyataan kemarin itu tidak bisa pernyataan itu tidak sampai membuat mereka harus mundur ya. Meskipun lagi-lagi kartu kuning harus tetap dialamatkan kepada anggota DPR yang menggunakan kata-kata yang terlalu keras ya, sehingga bisa melukai hati rakyat. Tetapi untuk sampai pada pengunduran diri memang bisa kita perdebatkan ya. Baik, tetapi dengan adanya sebelum ada putusan MKD ini kan setiap parpol dari masing-masing anggota legislatif ini juga telah menonaktifkan kadernya begitu di DPR. Secara etis, apakah tidak sebaiknya para anggota DPR ini memilih untuk memundurkan diri, Prof? Kalau dari perspektif Anda? Nah itu tadi, kan sebenarnya kalau tidak ada kerusuhan massa, mereka juga tidak mau menonaktifkan anggotanya. Jadi kan ada situasi kerusuhan massa akhir Agustus kemarin yang memicu partai untuk menonaktifkan. Nah kalau misalnya tidak ada kerusuhan itu kan mereka tetap akan ngotot mengatakan bahwa pernyataan itu tidak bersalah. Jadi lagi-lagi ini soal sudut pandang ya. Kalau sudut pandangnya sebagian anggota masyarakat yang merasa pernyataan misalnya Pak Sarudi dianggap terlalu keras, mungkin sanksi 6 bulan dianggap tidak cukup. Tetapi kalau misalnya dilihat dari sudut pandang partai maupun DPR, sanksi itu sudah cukup keras dengan memberikan penonaktifan 6 bulan, belum lagi sanksi sosial ya. Rumah mereka diserbu, kemudian nama mereka mungkin tercoreng. Jadi lagi-lagi tergantung sudut pandangnya. Tapi Prof Burhan, langkah parpol menonaktifkan para kadernya ini sebelum ada putusan MKD, apakah ini menurut Anda sudah menjadi langkah tepat bagi dunia perpolitikan kita, memberikan kita edukasi bahwa siapapun kader partai politik yang melanggar etik ini harus diberikan sanksi yang tegas agar tidak terjadi hal-hal yang serupa? Ya, sanksi tegas seperti apa kan gitu kan? Ya. Memang ujungnya kalau misalnya dianggap sanksi itu kurang tegas, ya jangan pilih mereka waktu pemilu nanti akan dilakukan tahun 2029. Sesimpel itu. Ya, jadi kalau misalnya tidak suka dengan pernyataan Eko, Patrio, Sahroni, Uya Kuya, kalau mereka mencalonkan kembali 2029 ya nggak usah dipilih. Artinya kita tidak perlu menggantungkan harapan terlalu banyak dari partai politik ya. Yang menentukan itu adalah kita nanti yang memilih. Itu. Jadi poin saya adalah berharap pada partai politik untuk sadar atas kesalahan yang mereka buat, itu menurut saya juga terlalu tinggi ekspektasinya. Lebih baik pemilih yang punya suara, punya kewenangan untuk menjatuhkan pilihan siapa anggota DPR yang mereka pilih, itu yang menggunakan otoritas yang mereka punya untuk tetap mempertahankan atau malah mendepak mereka dari gedung DPR nanti. Baik. Otoritasnya gitu, baik. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak atas pandangan Anda, Profesor Burhanuddin Muhtadi, sudah memberikan pandangan bersama kami di Berita Satu Sore. Selamat sore, Prof. Salam sehat selalu. Terima kasih.